Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sogifala, NPM 212102034. Izin mempresentasikan makalah kelompok 1 Fikih Mawaris guna memenuhi tugas dari Bapak Dr. Hervin Yoki Pradipta. A. Sejarah hukum kewarisan pada masa pra-Islam. Masa pra-Islam dikenal dengan masa jahiliyah, yaitu masa di mana bangsa Arab selalu melakukan peperangan dan bertindak tidak adil. Pada masa itu, kehidupan orang Arab bergantung pada hasil perniagaan, jarahan, dan hasil rampasan perang dari bangsa-bangsa yang mereka taklukkan. Ketika itu, kekayaan berada di tangan laki-laki dewasa yang memiliki kekuatan serta kekuasaan. Hal itu juga berlaku terhadap pembagian ke harta warisan. Maka menjadi wajar jika harta waris diberikan kepada laki-laki dewasa, bukan kepada perempuan dan anak-anak. Pada masa pra-Islam, warisan dapat diberikan jika ada hubungan kekerabatan. Selain itu, mereka berkeyakinan bahwa harta warisan dapat diberikan kepada orang-orang yang mempunyai perjanjian prasetya dan anak-anak yang diadopsi. Dalam kurung pengangkatan anak, dapat dipahami bahwa seseorang akan mendapatkan harta waris apabila adanya pertalian kerabat. Kekerabatan ialah hubungan nasab antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi disebabkan oleh kelahiran. Pertalian kerabat yang disebabkan oleh seorang ahli waris dapat menerima warisan adalah laki-laki yang memiliki kekuatan untuk membela, melindungi, dan memelihara qabalah persukuan atau sekurang-kurangnya keluarga mereka. Persyaratan ini mengakibatkan anak-anak yang belum dewasa dan kaum perempuan tidak dapat menerima pusaka. Pantangan menerima pusaka bagi kedua golongan ini karena dianggap tidak sanggup melakukan tugas-tugas peperangan, dan lebih dari itu mereka dipandang tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Oleh karena itu, para ahli waris jahiliyah dari golongan kerabat semuanya terdiri atas A. Anak laki-laki, B. Saudara laki-laki, C. Paman, D. Anak-anak yang semuanya harus dewasa, dan E. Anak laki-laki paman. Adanya janji ikatan prasetya. Janji prasetya adalah dorongan kemauan bersama untuk saling membela jiwa, raga, dan kehormatan mereka. Tujuan ini tidak mungkin terrealisasi apabila pihak-pihak yang berjanji adalah anak-anak yang belum dewasa, apalagi kaum wanita. Adapun isi perjanjian prasetya tersebut adalah darahku darahmu, pertumpahan darahku pertumpahan darahmu, perjuanganku perjuanganmu, perangku perangmu, damaiku damaimu. Kamu mewarisi hartamu dan aku mewarisi hartamu. Kamu dituntut darahmu karena aku, dan aku dituntut darahku karena kamu. Dan diwajibkan bayar denda sebagai ganti nyawa. Aku pun diwajibkan bayar denda sebagai pengganti nyawamu. Konsekuensi janji setia itu adalah jika salah satu pihak meninggal dunia, maka pihak lain yang masih hidup berhak mempusakai harta peninggalan partnernya sebanyak 1/6 bagian harta peninggalnya. Adapun sisa harta setelah dikurangi 1/6 dibagikan kepada ahli warisnya. Adanya pengangkatan anak. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa pewarisan atas pertalian kerabat, pewarisan atas dasar ikatan janji prasetya, dan pewarisan atas dasar pengangkatan anak disyaratkan harus laki-laki yang sudah dewasa kuat. Adapun dorongan kemauan bersama untuk saling membela jiwa, raga, dan kehormatan mereka, serta memelihara dan mengembangkan harta kekayaan mereka. Hal itu tidak akan terrealisasikan jika masih anak-anak atau perempuan. Sebelum diangkat menjadi Rasul, Nabi Muhammad mengangkat Zaid bin Harits menjadi anak angkatnya, dan dikatakanlah Zaid bin Muhammad, beliau mengangkat Zaidin sebagai anaknya. Sesudah Zaid dimerdekakan, Abu Hutbah bin Hutbah mengangkat Salim menjadi anaknya, dan dikatakanlah Salim ibnu Abu Huzafah. Keadaan ini berlaku hingga turun surat Al-Ahzab di bawah ini. Ayat ini menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW bukanlah ayah dari seorang anak angkat Zaid, dan anak-anak angkat tidaklah dapat dianggap sebagai anak sendiri, serta anak-anak angkat itu harus dibangsakan kepada ayah mereka sendiri. Competitive landscape. Kewarisan pada masa awal Islam. Pada masa awal Islam masih berlaku sistem pembagian kewarisan masa jahiliyah hingga turun ayat yang menerangkan bahwa para laki tidak memandang dewasa atau anak-anak memperoleh bagian pusaka dari harta peninggalan orang tua dan kerabat-kerabat terdekat. Begitu juga dengan perempuan, baik harta itu sedikit maupun banyak. Sebagaimana Allah SWT menjelaskan dalam Al-Quran, bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tuanya dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak, menurut bagian yang ditetapkan. Kesimpulan, berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa secara historis pembagian harta warisan sudah ada sebelum Islam.
Sistem pewarisan adalah sistem keturunan dan sistem sebab pembagian harta warisan bersifat patrilinear, di mana anak-anak yang belum dewasa dan perempuan tidak mendapatkan harta warisan sekalipun. Mereka merupakan ahli waris. Seorang yang baru mendapatkan harta apabila memiliki pertalian kerabatan, ikatan janji, ikatan praseja, dan pengangkatan anak. Sementara pada masa awal Islam, seorang bisa mendapatkan harta warisan apabila ada pertalian kerabat, pengangkatan anak, pertalian hijrah, dan persaudaraan. Terima kasih. Demikian makalah kelompok 1 yang sudah saya presentasikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.